I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Pictures on my line, and you know. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi lidah buaya. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan lidah buaya. Untuk dapat menulis teks laporan hasil observasi tentang lidah buaya yang baik, kita harus memperhatikan struktur teksnya. Nah, contoh teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan lidah buaya di bawah ini bisa digunakan sebagai acuan. Teks laporan hasil observasi atau biasa disebut TKLHO merupakan sebuah teks yang didapatkan dari hasil pengamatan. Adapun struktur teks LHO terdiri atas pembukaan atau deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau penutup. Deskripsi umum berisi penjelasan secara umum latar belakang objek yang dideskripsikan. Pembukaan atau deskripsi umum. Lidah buaya adalah jenis tumbuhan berdaging tebal yang berasal dari genus Aloe. Tumbuhan satu ini sifatnya menahun, menyebar di berbagai belahan bumi. Diduga, lidah buaya berasal dari Kepulauan Canary, wilayah sebelah barat Afrika. Lidah buaya dikenal sebagai tanaman berjuta manfaat sejak zaman dahulu. Hal ini tercatat dalam Egyptian Book of Remembrance. Diceritakan bahwa lidah buaya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kosmetik dan perawatan kulit sejak zaman Cleopatra. Selain itu, orang-orang Yunani juga telah menemukan manfaat lidah buaya sebagai penyembuh berbagai penyakit pada awal tahun 333 SM. Saat ini, lidah buaya sudah banyak dibudidayakan baik di kawasan tropis maupun subtropis, hingga kawasan-kawasan kering di benua Asia, Amerika, dan Australia. Deskripsi bagian. Terdapat 3 jenis lidah buaya yang banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan secara komersial. Adapun ketiga jenis lidah buaya tersebut adalah Curacao aloe, Cape aloe, dan Socotrine. Jenis yang banyak ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia adalah Aloe chinensis Baker. Ciri-ciri dari jenis lidah buaya tersebut adalah pelepahnya berwarna hijau muda, bunga berwarna oranye, pelepah bagian atas sedikit cengkung, dan mempunyai totol putih ketika masih muda. Lidah buaya dapat berkembang biak dengan tunas. Dalam pertumbuhannya, lidah buaya akan menciptakan sebuah simbiosis bersama jamus sehingga dapat meningkatkan ketersediaan mineral di tanah. Apabila ditanam di pot, lidah buaya memerlukan tanah yang berpasir dan cukup kering, serta sinar matahari yang cukup, tidak terlalu menyengat atau redup. Sebab, tanaman lidah buaya dapat terluka jika ditanam di tanah yang lembab dan sinar matahari menyengat. Penutupan. Lidah buaya sudah banyak dipergunakan sebagai produk kecantikan dan kesehatan sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Banyak negara yang sudah membudidayakan lidah buaya, termasuk di wilayah kering. Saat ini, lidah buaya banyak dimanfaatkan sebagai produk kesehatan komersial seperti gel lidah buaya yang dapat meredakan penyakit kulit. Nah, demikianlah contoh teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan lidah buaya. Thank you for watching.